Berarti dari apa yang saya jelaskan tadi, ini sudah dapat disimpulkan bahwasanya lafadz yang berfaedah hasar tersebut betul secara lafadz, cuma secara kesimpulan keliru. Kesimpulan Kiai Haji Imaduddin. Berarti poin yang pertama daripada Kiai Haji Imaduddin itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Jurus andalan para pengibtol nasab Sadah Ba'alawi itu tidak terbukti benar secara ilmiah. Maka secara ilmiah pula lah nasab Sadah Ba'alawi terbukti. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya para pembegal nasab dalam mengibtol, membatalkan nasab Sadah Ba'alawi itu menggunakan satu jurus andalan yang mereka bawa kemana-mana untuk membatalkan nasab Ba'alawi, yang sangat mereka yakini tidak akan ada satupun orang yang bisa membantah jurus andalan tersebut. Artinya, ketika jurus andalan tersebut terbukti tidak sah secara ilmiah, maka mereka tidak menemukan celah lagi untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Kira-kira apa jurus andalan yang mereka gunakan untuk membatalkan nasab Sadah Ba'alawi? Marilah kita buka di kitabnya Kiai Haji Imaduddin, sekaligus kita dengarkan cuplikan video Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Sudah hasr. Imam Al-Fakhrur Razi ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah, faqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna hasr atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketiga terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti as-sajarah mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakhrur Razi berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salasati banin merupakan isim adad bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adad merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fa'id al. Di dalam cuplikan video tersebut, Kiai Haji Imaduddin mengambil kesimpulan terhadap redaksi ibarah yang ada dalam kitab Syajaratul Mubarakah dengan mengatakan bahwasanya putra daripada Ahmad Al-Abah itu terbatas terhadap 3 orang. Dikarenakan dalam redaksi tersebut menggunakan terma jumlah ismiyah yang berfaedah hasr, di mana faedah hasr itu menutup ruang, menutup kemungkinan untuk adanya nama-nama selain nama yang disebutkan. Nah, sekarang apakah kesimpulan Kiai Haji Imaduddin terhadap kaidah ini benar secara ilmiah ataukah tidak? Sebelum membuktikan hal tersebut, saya di sini bukan dalam rangka membahas tentang Syajaratul Mubarakah yang di dalamnya terdapat problem-problem ketika dinisbatkan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Itu bukan dalam pembahasan itu. Insya Allah akan saya buatkan video di lain kesempatan untuk fokus membahas hal itu. Untuk sekarang saya fokus kepada pembahasan apakah betul kaidah yang dibawakan oleh Kiai Haji Imaduddin sesuai dengan yang disimpulkan oleh beliau
Mari kita uji bersama. Coba kita buka terlebih dahulu kaidahnya dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Sebetulnya dalam kitab yang lain juga disebutkan Al-Muqtibun, dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidi, dalam kitab Rasail, dan dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan. Hanya saja saya di sini menggunakan satu kitab saja, bahwasanya di situ sudah jelas ketika ahli nasab menggunakan lafadz aqibuhu min atau al-aqib min, berarti berfaedah hasr atau terbatas. Hanya saja apakah benar ketika terbatas itu menutup ruang untuk masuknya nama selain yang disebutkan sesuai dengan kesimpulan Ki Haji Imaduddin? Mari kita uji bersama. Coba kita lihat dalam kitab Syajaratul Mubarakah halaman 104. Di situ disebutkan secara jelas bahwasanya Abdullah bin Musa Al-Kazim hanya memiliki anak yang bernama Musa. Kenapa? Karena di sini menggunakan adat hasr, aqibuhu min. Jelas. Kemudian kita lihat di Al-Majdi halaman 310. Di situ jelas Abdullah bin Musa Al-Kazim memiliki 5 orang anak. Yang pertama Ahmad, yang kedua Muhammad, yang ketiga Husain, yang keempat Hasan, yang kelima Musa. Yang kelima-limanya sama-sama memiliki keturunan. Jadi hasr yang ada dalam Syajaratul Mubarakah dengan apa yang difahami oleh Ki Haji Imaduddin, maka di sini dibatalkan oleh masuknya nama lain yang 4 orang tersebut yang terdapat dalam Al-Majdi. Sekarang dibantah pernyataan saya ini. Syajaratul Mubarakah itu kan abad ke-7 awal. Sedangkan Al-Majdi itu abad ke-5. Jadi masuk akal lah ketika Syajaratul Mubarakah itu mengkanter atau memfilter nama-nama yang kurang sahih. Sehingga di sini hanya menyebutkan satu, merupakan tashih daripada Syajaratul Mubarakah, kitab yang lebih mudah daripada kitab Al-Majdi. Oke. Coba kita lihat kembali dalam kitab Syajaratul Mubarakah halaman 92. Di situ dijelaskan bahwasanya Ja'far bin Hasan bin Musa Al-Kazim memiliki 2 orang putra saja, yaitu Muhammad dan Musa. Kenapa? Karena menggunakan adatul hasri. Adat yang menunjukkan itu adalah hasr, terbatas. Aqibu Ja'far min ibnaini, jelas. Sekarang kita lihat di Umdatut Thalib. Ini abad ke-9. Lebih akhir daripada Syajaratul Mubarakah. Di halaman 213. Di situ jelas disebutkan 3 putra daripada Ja'far bin Hasan bin Musa Al-Kazim. Yang pertama Muhammad, yang kedua Musa, yang ketiga Hasan. Dan itu pun tidak menggunakan kalimat yang berfaedah hasr, akan tapi menggunakan terma jumlah fi'liyah, aqaba Ja'far min. Artinya ini bisa jadi lebih kalau kita ikut kaidah tersebut. Berarti kaidah hasr yang ada dalam Syajaratul Mubarakah dibatalkan oleh yang ada dalam Umdatut Thalib. Jelas. Kemudian yang ketiga, coba kita lihat di Tahdhibul Ansab halaman 168, bahwasanya Sayyid Qasim bin Abbas bin Musa Al-Kazim itu hanya memiliki 3 orang putra. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Husain. Kenapa? Karena termanya menggunakan wal aqib min waladil Qasim. Jelas. Kita lihat di Syajaratul Mubarakah. Di situ tidak menggunakan
kalimat yang berfaedah hasr, penyebutannya ada 4, Ahmad, Husain, Muhammad, dan Isa. Ada penambahan Isa di sini. Ini berarti dari apa yang saya jelaskan tadi, ini sudah dapat disimpulkan bahwasanya lafaz yang berfaedah hasr tersebut betul secara lafaz, cuma secara kesimpulan keliru. Kesimpulan Kiai Haji Imaduddin. Letak kelirunya di mana? Yang pertama, kaidah itu tidak sama dengan dalil. Letak ketidaksamaannya gimana? Kaidah itu bisa memungkinkan masuknya mustasnayat atau syawad, sesuatu yang tidak mengikuti kaidah tersebut. Dalam artian kaidah ini adalah aghlabiyah. Ini bukan kesimpulannya saya. Coba dibaca dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 84. Al-ansab sonaha al-ilmu dirayatan kama sonaha sima min kibali riwayatin wa ma la yudraku jullu la yutraku kullu wa li kulli qa'idatin syawad. Jelas setiap kaidah ada syawad, sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Dan ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena ilmu nasab itu adalah ilmu pengumpulan data, bukan penetapan hukum. Coba kita lihat kembali dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab dalam halaman 92. La yu'tabaru sukut fi ilmin nasab li'anna sakit yahtamilu fi amrihi al-jahala awil akhdhu an jahilin awil iqtisar. Di sini sangat jelas. Sangat jelas di sini bahwasanya ketika tidak disebutkan karena faedah hasr, memang daripada musannifnya, muallifnya itu ingin mengiktisor, atau karena keterbatasan informasi sehingga tidak terekspos nama tersebut. Jelas. Berarti poin yang pertama daripada Kiai Haji Imaduddin itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Kita lanjut poin kedua. Poin kedua, Kiai Haji Imaduddin mengatakan, ketika di situ menggunakan adat, maka di situ sudah bisa dipastikan berfaedah hasr, tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang, sesuai dengan kaidah ilmu usul. Oke, kita lihat dalam kitab Al-Ibhaj karangan Taqiyuddin As-Subuki di juz 1 halaman 381. Ikhtalafu fi anna ta'liq al-hukmi bi'adadin makhsusin hal yadullu ala intifa'il hukmi fima 'ada dhalika al-'adad za'idan kana am naqisan, fadhahaba at-tawa'ifu ila annahu yadullu wa huwa al-manqul 'an asy-Syafi'i ila an qala wa qala akharun innahu la yadullu wa huwa ra'yul qadi wa imamil haramain. Dari sini dapat diambil kesimpulan yang pertama, bahwasanya takhsis dengan adat itu dalam menafikan hukum itu terdapat perbedaan ulama. Itu pun dalam masalah istimbatul hukmi, menetapkan hukum. Sehingga beda kalau kaidah ini dijadikan kaidah dalam ilmu nasab. Kenapa? Ilmu nasab saya sebutkan tadi adalah pengumpulan data, bukan penetapan hukum. Sehingga kalau pengumpulan data ini tidak bisa menggunakan kaidah ini. Kenapa kok nggak bisa menggunakan kaidah ini? Kalau menggunakan kaidah ini, maka akan banyak bertentangan nantinya dengan kitab-kitab nasab itu sendiri. Coba kita buktikan. Coba kita buka di Sirrus Silsilatil Alawiyah, halaman 32. Di situ dijelaskan secara gamblang, Ali Zainal Abidin memiliki putra 9 dan putri 7. Ini adat penyebutan angka. Kemudian yang memiliki keturunan 6,
Jadi jumlah keseluruhan dari putra Ali Zainal Abidin dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah adalah 16. Jelas? Sekarang kita buka di Syajaratul Mubarakah, halaman 73 sampai halaman 74. Di situ yang memiliki keturunan 6, yang tidak memiliki keturunan 9, perempuannya adalah 7 atau 8, jumlah keseluruhan adalah 22 atau 23. Berarti ini sudah beda antara 16 dan 22 dan 23. Mana yang benar? Kemudian lihat di Al-Majdi, halaman 283. Di situ putrinya memiliki 9 putri. Padahal di Sirru Silsilatil Alawiyah di situ memiliki 7. Dan di Syajaratul Mubarakah memiliki 7 atau 8. Sedangkan putranya memiliki 11 putra. Jadi secara keseluruhan adalah 20. Nah, ini perbedaan angka. Katanya berfaedah hasr. Kok ini berbeda antara Syajaratul Mubarakah, antara Sirru Silsilatil Alawiyah, dan lain sebagainya. Coba kita lihat kembali di Sirru Silsilatil Alawiyah halaman 33-nya. Muhammad Al-Baqir di situ memiliki 4 putra dan 2 putri. Jadi keseluruhan 6. Di Syajaratul Mubarakah halaman 75. Di situ memiliki 5 putra, 3 putri. Berarti ada tambahan 2 menjadi 8. Lihat di Al-Majdi halaman 284. Memiliki 6 putra dan 3 putri. Menjadi 9. Ada tambahan 1 lagi. Yang benar apakah 6, apakah 8, apakah 9? Perbedaan angka. Kita lihat kembali dalam Sirru Silsilatil Alawiyah, halaman 36 sampai halaman 37. Di sini jelas disebutkan bahwasanya putra daripada Musa Al-Kazim memiliki 18 putra dan 22 putri. Jumlah keseluruhan adalah 40. Yang mana kesemuanya yang 40 ini memiliki keturunan semuanya, katanya. Kemudian di Al-Umari, di situ yang memiliki keturunan hanyalah 13 secara ijma. Kita lihat di Al-Majdi di halaman 298. Yang memiliki keturunan, Musa Al-Kazim memiliki keturunan 37 putri dan 22 putra. Jumlah keseluruhan adalah 59. Kita lihat di Tahdzibul Ansab halaman 147. Yang memiliki keturunan secara ijma dengan faedah hasar di sini adalah 14. Yang tadi di Al-Umari 13, sekarang malah 14. Lihat di Syajaratul Mubarakah. Syajaratul Mubarakah dalam halaman 76 dan halaman 77. Di situ memiliki keturunan secara ijma adalah 11. Yang memiliki keturunan tapi khilaf ada 4. Berarti 4 tambah 11, 15. Tidak sesuai dengan Tahdzibul Ansab tadi. Dan ijma tidak memiliki keturunan adalah 10. Jumlah keseluruhan adalah 25. Ini mana yang benar? Apakah 40? Apakah 59? Apakah 25? Ini jelas menyebutkan angka. Bahkan di sini menggunakan adat hasar di sebagiannya, seperti di Tahdzibul Ansab. Coba kita lihat kembali dalam Tahdzibul Ansab halaman 148 sampai halaman 149. Jelas menggunakan hasar di sini adalah 12 putra daripada Ja'far bin Ali bin Muhammad bin Ali Ridha bin Musa Al-Kazim. Lihat sekarang di Syajaratul Mubarakah halaman 79 sampai 80. Ijma memiliki keturunan adalah 6 orang daripada Ja'far. Kemudian khilaf memiliki keturunan 9 dan ijma tidak memiliki keturunan adalah 4 dan memiliki putri sebanyak 27. Jadi jumlah keseluruhan adalah 46. Kita lihat di Sirru Silsilatil Alawiyah dalam catatan kakinya di halaman 40. Ja'far bin Ali bin Muhammad bin Ali Ridha bin Musa Al-Kazim di sini dijuluki dengan
Abi Keren. Kenapa dijuluki dengan Abi Keren? Karena beliau memiliki putra keturunan sebanyak 120. Ini sangat jelas ini. Perbedaannya sangat signifikan. Sehingga dari data-data yang ada ini hanya sebagian. Dari data-data yang ada ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya penyebutan adat itu tidak menutup kemungkinan adanya nama-nama lain yang disebutkan. Dari kesimpulan tadi, kita dapat memahami bahwasanya jurus andalan para pengibtol nasab Sadeh Ba'alawi itu tidak terbukti benar secara ilmiah. Maka secara ilmiah pula lah nasab Sadeh Ba'alawi terbukti sahih, dan itu diakui oleh ulama nasab secara ijma'.